Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Terus untuk kalian para pecinta sepak bola, Mimi sudah menyiapkan rangkuman informasi terhangat seputar dunia sepak bola yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. Jadi supaya brother-brother nggak ketinggalan informasi terbarunya, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain-pemain favorit kalian, brother bisa langsung subscribe channel YouTube I'm Winit sekarang juga. Dan jangan lupa juga untuk sukai, berikan komentar dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada brother-brother yang lain. Dan tanpa banyak bacot lagi, berikut adalah rangkuman informasi bola selengkapnya. Informasi pertama datanya dari Justin Hubner yang menjadi pemain timnas Indonesia yang terdaftar di Liga Inggris. Dan ini menjadi pertama dalam sejarah. Justin Quincy Hubner yang lahir pada tanggal 14 September 2003 adalah pesepak bola profesional yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Liga Premier Inggris Wolverhampton Wanderers. Lahir di Belanda, ia membela Indonesia di level internasional. Mengenai perjalanan karir, Justin Hubner bergabung dengan Akademi Muda tim lapis kedua di tim FC Den Bosch pada Februari 2020. Hubner bergabung dengan Wolverhampton Wanderers dari FC Den Bosch, di mana klub barunya itu menyatakan akan memasukkan Hubner ke akademi mereka. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2023, klub mengumumkan bahwa Hubner telah menandatangani kontrak baru berdurasi 2,5 tahun yang menahannya di Wolves hingga Juni 2025. Kemudian pada Oktober 2022, Hubner dikaitkan dengan panggilannya ke tim nasional sepak bola Indonesia. Manajer timnas Indonesia yaitu Sinteyong menyebutkan bahwa Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Hubner sebagai pemain Eropa yang berpotensi untuk dipanggil timnas menjelang Piala Asia AFC 2023, serta status Indonesia yang menjadi tuan rumah di Piala Dunia FIFA U20 2023. Dan baru-baru ini ia menjadi pertama dalam sejarah sebagai pemain timnas Indonesia yang terdaftar di situs Liga Inggris. Dalam situs Liga Inggris, Justin Hubner tercatat sebagai bek Wolverhampton Wanderers U21 asal Indonesia. Bek Wolverhampton ini terdaftar di situs Liga Inggris sebagai pemain asal Indonesia. Meskipun belum menjalani debut, kali ini status Hubner sudah menjadi kewarganegaraan Indonesia. Dalam situs tersebut, dia tercatat menggunakan nomor punggung 67 untuk Wolves. Sebelumnya, dia sudah memilih menjadi warga negara Indonesia dan semua proses sudah dilewati dengan tuntas. Dia juga sudah tersedia untuk timnas Indonesia dan akan tampil di Piala Asia 2023 nantinya. Sementara itu, pemain skuad Garuda lain yakni Elkan Baggett tidak ditemukan dalam kolom pencarian. Pasalnya, Elkan saat ini bermain untuk tim kasta kedua Liga Inggris yaitu Ipswich Town. Sama seperti Hubner, dia juga belum mendapatkan kesempatan debut nih di Liga Inggris. Namun, menit bermain Elkan di Piala Liga cukup baik. Salah satunya adalah menjadi pemain reguler di Carabao Cup 2023-2024. Dan berbicara tentang karir Justin Hubner di Inggris, dia berpeluang nih untuk mendapatkan promosi ke tim utama Wolves. Apalagi Hubner datang dengan status Kapten Wolves U21. Bersama dengan Wolves U21 di Premier League 2, dia sudah tampil dalam 10 pertandingan dan menyumbangkan 4 gol. Bertugas sebagai bek, sundulan Hubner cukup efektif untuk membobol gawang lawan. Selain itu, dia juga cukup solid nih di saat menjaga sektor pertahanan Wolves U21. Kepala Akademi Wolves yaitu Scott Stellars menaruh harapan yang besar pada pemain berusia 20 tahun tersebut. Bertahap, dia ingin agar Hubner bisa berkembang dan promosi ke tim U23, bahkan bisa menuju tim senior dalam beberapa tahun mendatang. Langkah selanjutnya bagi Justin adalah untuk memperebutkan tempat di tim U23. Sebagai akademi, kami ingin mengembangkan para pemain melalui kelompok usia. Ketika kami merasa mereka siap dan kami yakin dia akan siap menghadapi tantangan ini. Begitulah kata Scott Stellars saat penandatanganan kontrak profesional Justin Hubner pada tahun 2020 yang lalu. Di informasi kedua, datanya dari CR7. Inilah yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo ketika dirinya tahu Luka Modric dirayu Lionel Messi ke Inter Miami. Cristiano Ronaldo dikabarkan langsung melakukan manuver begitu tahu bahwa Luka Modric dirayu Lionel Messi untuk bergabung ke Inter Miami. Sebelumnya, rumor kepergian Luka Modric dari Real Madrid tengah ramai diperbincangkan. Kabar tersebut sebenarnya sudah merebak sejak musim 2022-2023.
Waktu itu, James Russell Croatia ini diisukan bakal pergi dari Santiago Bernabeu pada musim panas 2023. Soalnya, kontrak Modric akan kadaluarsa pada akhir musim 2022-2023. Namun, ia menepisnya dengan menandatangani kontrak baru berdurasi 1 musim pada Juni kemarin. Setelah memperpanjang kontrak, Modric harus menerima fakta bahwa dirinya bukan lagi pilihan utama Carlo Ancelotti pada musim 2023-2024. Berusia 38 tahun, Modric harus sering mengalah untuk Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, dan Eduardo Camavinga, yang mana mereka sering menjadi trio gelandang Real Madrid dalam formasi 4-3-1-2. Adapun posisi pemain nomor 10 alias gelandang serang mutlak menjadi miliknya Jude Bellingham. Alhasil, rumor kepergiannya dari Real Madrid kini kembali muncul ke permukaan. Rumor tersebut semakin diperkuat dengan Modric yang terus dikaitkan dengan sejumlah klub dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu tim yang santer dikabarkan serius memburu Luka Modric adalah Inter Miami. Inter Miami atas permintaan Lionel Messi ingin memboyong Luka Modric ke Major League Soccer. The Heroes yang juga dimiliki oleh David Beckham adalah sosok yang dikenal dekat dengan Modric. Keduanya bahkan sempat berlibur bersama pada bulan Agustus yang lalu. Namun sayang, seperti yang dikutip dari Todo Fichajes, Cristiano Ronaldo tak rela jika Modric sampai hengkang ke Inter Miami. Oleh sebab itulah, CR7 diklaim langsung menghubungi Modric agar menolak tawaran Inter Miami. Ronaldo juga menawarkan mantan rekan timnya di Real Madrid untuk pindah ke Al Nassr saja. Dan masih dari laporan yang sama, Al Nassr akan memberikan Modric gaji sebesar 30 juta euro atau jika dirupiahkan bisa mencapai 512 miliar rupiah per musim jika dia bersedia bergabung. Sementara itu, selama di Real Madrid, Luka Modric berhasil memenangkan banyak gelar bergengsi. Yang paling prestisius adalah 3 gelar Liga Spanyol dan 5 gelar Liga Champions. Ada pula keberhasilan Modric adalah meraih penghargaan Ballon d'Or pada edisi 2018. Dan informasi terakhir datanya dari Real Madrid yang mulai tidak menghargai ucapan Kylian Mbappe. Real Madrid mulai tidak menghargai ucapan penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Hal itu dikarenakan transaksi yang terlalu sering gagal. Adapun saga transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid berpeluang terulang pada bursa transfer musim panas tahun depan. Kontrak sang penyerang di Paris Saint-Germain tinggal tersisa hingga tanggal 30 Juni 2024. Kylian Mbappe sebenarnya masih memiliki klausul perpanjangan otomatis selama musim dalam kontraknya. Akan tetapi, ia belum membuat keputusan terkait masa depannya tersebut. Jika situasi belum berubah, Mbappe bisa bernegosiasi dengan klub lain pada Januari tahun depan. Real Madrid dikabarkan siap mengajukan penawaran kembali untuk sang penyerang. Hanya saja, raksasa Liga Spanyol tersebut kini memberlakukan peraturan yang lebih ketat. Dilansir dari Marca, Real Madrid hanya memberikan tenggat 15 hari bagi Mbappe untuk membuat keputusan. Pilihan ini dibuat oleh Los Blancos setelah kegagalan transfer yang berulang. Adapun pemain berusia 25 tahun tersebut sudah menjadi incaran Real Madrid sejak musim panas 2022 yang lalu. Kontrak Mbappe saat itu juga akan berakhir sehingga Los Blancos bisa mendatangkannya secara gratis. Negosiasi sudah mencapai tahap akhir, namun Mbappe malah berubah pikiran. Ia pun memutuskan untuk bertahan di PSG dan menjadi pusat rencana timnya. Keputusan Kylian Mbappe yang berubah pikiran akhirnya memperburuk hubungannya dengan Real Madrid. Baru semusim memperpanjang kontrak, Mbappe ternyata mengubah rencananya lagi. Penyerang asal Prancis tersebut kembali ingin merumput di Stadion Santiago Bernabeu. Rumor kepergian Mbappe ke Real Madrid kembali bergaung pada musim panas tahun ini. Real Madrid sendiri memilih diam dan tidak ingin terlibat dalam drama transfer. Setelah drama sepanjang pramusim, Mbappe pun menerima nasib untuk bertahan di Paris Saint-Germain. Dan peristiwa tersebut sudah cukup bagi Real Madrid untuk lebih santai menghadapi transfernya Mbappe. Apalagi sang penyerang tidak lagi menjadi prioritas utama bagi Los Blancos. Perkembangan Vinicius Junior, Rodrigo, dan Jude Bellingham lebih penting dari kedatangan pemain bintang. Baik, sepertinya informasi dari Kylian Mbappe tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Pastikan kalian sudah bantu perkembangan channel YouTube ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa juga untuk bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada brother-brother yang lain. Jangan lupa juga untuk sukai dan berikan komentar. Sampai jumpa dan salam olahraga.